Oke, welcome back to my channel. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Alfian ZX. Kita akan membahas tentang cerita-cerita horor, kisah-kisah mistis, dan mitos di sekitar kita. Oke, kita kembali akan membahas tentang misteri rumah bekas pembantaian. Kita sudah masuk ke part 4 ya. Jadi di minggu yang kemarin, di part 3 sebelumnya, ibunya sahabat saya ini tidak percaya dengan cerita-cerita yang dialami oleh ayah sama sahabat saya ini. Oke. Nah, jadi di part 4 ini, karena masih tidak percaya dengan cerita yang dialami oleh anak dan suaminya, maka sang ibu mengabaikan cerita-cerita itu. Jadi tetap saja tidak percaya karena tidak ada buktinya. Oke. Pada malam harinya, di minggu malam kedua ini, sang ibu tiba-tiba gelisah. Tepat jam 12 malam, dia terbangun dari tidurnya. Karena penasaran, ibu sahabat saya ini mencoba menelusuri bagian rumah. Karena selama ia tinggal di rumah itu, tidak pernah melihat ataupun mendengar suara-suara aneh ataupun melihat penampakan-penampakan seperti apa yang diceritakan oleh anak dan suaminya. Jadi tetap kekeh, tetap nggak percaya kalau di dalam rumah itu ada kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh anak dan suaminya. Lalu ia keluar dari kamar tidurnya dan menelusuri. Dia menelusuri tiap-tiap sudut di dalam rumah itu. Lalu ia cek kamar mandi, kulkas, ataupun tangga di rumahnya. Namun malam itu ia tidak melihat atau mendengar sesuatu yang aneh. Nah, dia cek kulkas yang waktu ayahnya itu melihat kepala, potongan kepala yang penuh darah, tidak ada. Yang dikatakan seperti anaknya itu ada suara-suara anak kecil di tangga, ternyata tidak ada juga. Dia di kamar mandi juga tidak ada suara orang-orang mandi ataupun suara air yang bericik ya. Karena tidak merasa ada suara apapun, lalu dia bergegas untuk ke bawah. Dia turun tangga lalu ke ruang tamu. Dan sesampailah ibu sahabat saya ini di ruang tamu lantai bawah rumah itu, ia melihat dari jendela rumah pun tidak melihat hal aneh. Hanya pohon di depan rumahnya yang daunnya lebat dan tinggi. Jadi karena dia di atas tidak mendengar ataupun melihat apapun, di kamar mandi tidak ada apa-apa, di tangga juga tidak ada suara langkah kaki ataupun yang selainnya, dan membuka kulkas pun ke dapur, dia tidak melihat apa-apa, hanya melihat isi kulkas saja normal seperti biasa ya, tidak ada kepala ataupun apa yang diceritakan oleh ayah suaminya tersebut ya. Nah, setelah itu ia hendak pergi lagi menuju kamarnya. Baru beberapa langkah ia berjalan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Nah, pas dicek tadi kan dari jendela di luar rumah, ternyata cuma pohon-pohon saja, tidak ada apapun, tidak ada penampakan ataupun hal-hal yang aneh. Lalu ia memutuskan untuk bergegas kembali pergi ke kamar tidurnya. Baru beberapa langkah
dia berjalan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Karena penasaran, dia kembali lagi mengintip dari balik jendela rumah. Namun dia tidak melihat siapapun di dalam pintu rumahnya itu. Nah, dia sampai tiga kali diketuk-ketuk, tapi tidak ada siapapun di depan pintu rumahnya itu. Karena penasaran dan agak jengkel, kesel ya, karena waktu dia ketuk pintu ternyata dia lihat tidak ada orang ataupun tidak ada sesuatu ya, yang di depan pintu tidak ada orang yang mengetuk pintu ataupun. Nah, karena penasaran, lalu karena sudah jengkel, lalu dia membuka pintu dan bersiap membawa tongkat kayu yang ada di ruang tamu. Jadi di ruang tamu itu ada tongkat, ada tombak juga. Nah, dan waktu dibuka pintunya, dia agak kaget dan terkejut melihat sosok di depannya. Sosok wanita menggunakan baju lusuh dan mukanya hancur. Dari mata dan hidung mengucur darah segar. Ibunya teman saya ini bukan seorang yang penakut ya. Hanya saja dia baru pertama kali melihat yang seperti itu ya, penampakan seperti itu. Jadi begitu pintunya diketuk 3 kali, dia penasaran, takutnya ada maling ataupun orang yang jahat. Dia mencoba membawa tongkat, bersiap-siap untuk melawan. Ternyata di luar dugaan, ternyata penampakan yang terjadi. Wanita dengan baju lusuh dan mengeluarkan darah dari mata, hidung, serta mulutnya, darah segar. Ibu teman saya ini mencoba memalingkan mukanya ya, karena tidak tahan melihat wajah sosok wanita itu. Jadi bukannya takut ataupun gimana, maksudnya dia kasihan mungkin atau tidak tahan dengan kondisi yang seperti itu. Sambil ia baca-baca doa dan berjalan perlahan meninggalkan sosok yang ada di hadapannya itu. Jadi dia pergi meninggalkan sosok itu, perlahan dia ke arah tangga. Nah, waktu sampai tangga rumah itu, ibu teman saya ini melihat ke pintu dan sosok wanita itu sudah tidak ada. Pas dia tengok, wah sudah tidak ada lagi. Lalu dia bergegas untuk menutup pintu. Lalu dia menuju ke tangga, lalu naik ke kamarnya. Nah, sesampainya di kamar dia tidak langsung tidur ya, tidak langsung beristirahat. Dia lalu ambil wudhu, lalu sholat malam, dan selanjutnya dia berzikir. Dia baca wirid, baca zikir, dan ayat-ayat pendek ya. Dia baca terus, lalu dia merasa seperti badannya ini terasa panas sekali, seperti ada kobaran api di belakang dia. Tapi dia tetap tidak menghiraukan. Dia tetap baca doa kuat-kuat, dia berzikir, dia minta perlindungan agar tidak diganggu ya. Lalu setelah itu dia tetap berdoa, tetap berzikir sampai subuh. Nah, keesokan paginya dia tidak langsung menceritakan kepada anak dan suaminya. Takutnya mereka yang masih trauma tambah takut dengan cerita-cerita yang dialami oleh dirinya ya, oleh ibu teman saya ini,
semalam dia melihat penampakan. Dia lantas langsung tidak bercerita kepada anak dan suaminya. Dia memilih diam dulu. Nah, baru setelah pulang kerja, dia sengaja sorenya pulang kerja tidak masak. Biasanya dia menyempatkan untuk masak ya, tidak membeli ya. Nah, hari ini ibu teman saya ini sengaja tidak memasak di rumah sorenya. Biasanya dia pulang kerja walaupun capek tetap menyempatkan diri untuk memasak untuk keluarganya ya, untuk anak dan suaminya. Tapi hari itu tidak. Nah, karena dia tidak masak, akhirnya dia mengajak suami dan anaknya keluar untuk makan malam. Karena ya ibunya ini dia mungkin pengen bahas, tapi tidak di rumah, pengen bahas di luar rumah. Nah, sesampainya di rumah makan, setelah makan lalu baru ia berbincang santai dengan keluarganya ini, sama anak dan sama suaminya ini, bahwa kalau tadi malam dia memang juga melihat, tapi berbeda dengan ayah dan anaknya ya. Anaknya hanya melihat, hanya mendengar suara. Ayahnya dilihatkan penampakan kepala tanpa badan. Dan dia sendiri ini berbeda lagi. Dia sosok wanita yang berpakaian lusuh dan penuh darah di wajahnya. Mukanya hancur. Setelah mereka bercerita, jadi mereka penasaran dengan rumah itu. Setelah 2 minggu tinggal di tempat itu dan dengan adanya gangguan seperti itu, lalu dia berdiskusi untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di dalam rumah itu. Lalu ia menghubungi temannya yang dulu menawarkan rumah itu dan menghubungi juga bapak yang menjaga rumah itu, yang belum membersihkan rumah itu ya. Karena mereka itu penasaran, pengen tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kan dulu rumah ini tuh kosong. Rumah itu kosong selama 2 tahun. Awal-awal keluarga ini membeli tanpa mereka tahu dulu kenapa kosong 2 tahun. Lalu dia untuk menelpon dan menghubungi kedua rekannya ini ya, maksudnya yang kemarin berhubungan dengan jual beli rumah itu ya. Pertama yang temannya yang menawarkan rumah itu, yang kedua bapak penjaga. Karena atas nama pemilik rumah itu susah dihubungi dan terkesan menghindar, seperti ada yang ditutup-tutupi. Dia sebenarnya pengen mengumpulkan 3 orang ini, teman-temannya. Mungkin kalau temannya tidak terlalu tahu menahu tentang apa yang ada di rumah itu. Yang kedua, mungkin bisa saja lebih tahu menjaga rumah ini ya, yang membersihkan dan merawat rumah itu. Dan yang ketiga ini selalu menghindar. Adik dari keluarga yang punya rumah itu, jadi atas nama dulu itu menjual rumahnya itu atas nama kakaknya, tapi yang bertransaksi itu adiknya. Nah, waktu hari libur pun tiba, tetap saja nih hanya 2 orang yang datang untuk bercerita tentang rumah itu. Yang pertama temannya tidak tahu menahu tentang asal-usul rumah itu karena dia hanya menawarkan saja. Yang kedua, bapak ini yang menjaga rumah dan membersihkan rumah itu, dia tahu bahwa kalau malam selalu ada penampakan atau suara-suara aneh yang ada di dalamnya. Tapi dia hanya berjaga untuk siang untuk membersihkan saja ya. Kalau siang nggak terlalu
nggak terlalu ini mungkin ya, banyak gangguan. Tapi kalau malam dia tidak berani di situ, dia pulang ke rumahnya ya. Dia hanya siang saja menjaga dan malamnya dia pulang ke rumah untuk beristirahat. Nah, waktu menghubungi yang punya rumah ini, adik dari pemilik rumah itu, ternyata dia terkesan menghindar dan seakan-akan susah dihubungi. Padahal ayah sama ibu teman saya ini pengen tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan rumah itu. Nah, untuk kisah selanjutnya kita akan membahas di minggu depan lagi ya. Dan kita akan membahas tentang siapa adiknya itu, dan kita akan bahas sampai selesai. Di part selanjutnya kita akan menyelesaikan tentang misteri rumah bekas pembantaian. Oke, begitu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini ya. Oke, terima kasih dan selamat malam.